Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Saudaraku, hari ini kita akan belajar sejarah. Sejarah dari bangsa Yahudi sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara, kalau kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 dan 23, di situ ada tertulis, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah. Hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Jadi itu sebuah hari raya besar. Dalam bahasa Ibrani disebut Hanukah, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus, pada zaman Tuhan Yesus hari raya itu dirayakan karena itu merupakan sesuatu peristiwa yang besar yang harus dirayakan. Ketika itu musim dingin, karena memang Hari Raya Hanukah atau pentahbisan Bait Suci itu jatuhnya bulan Desember, jadi musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, di di sekitar Hari Raya pentahbisan Bait Allah. Nah, pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Hanukah atau Hari Raya pentahbisan? Sejarahnya seperti apa? Saudara, kita perlu sedikit belajar sejarah ya. Tuhan Yesus meskipun dia adalah firman Allah yang hidup, dia adalah putra Allah, dia adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah sejati, tetapi sesungguhnya ketika dia jadi manusia, dia ada di dalam kronos atau ada di dalam rentetan waktu yang disebut dengan sejarah. Jadi ada hal-hal yang mendahului sebelum Tuhan datang di dalam perjalanan bangsa Yahudi. Nah, ceritanya itu mundur ya sekitar 2 abad, kurang dari 2 abad, saudaraku ya, sebelum Tuhan Yesus lahir. Di tahun 190 sebelum Masehi itu lahir seorang anak muda ya lahir tentunya bayi ya, yang nantinya menjadi seorang anak muda yang sangat terkenal pada zaman itu. Namanya Yudas Makabe. Ya, dia dari dinasti Hasmonean, saudaraku. Dia adalah keturunan imam. Dan siapakah Yudas Makabe ini? Nah, itu ada tercatat dalam buku Alkitabnya orang Katolik, yaitu ada di Deuterokanonika, ya, kisah Makabe. Nah, siapakah dia? Makabe atau Yudas Makabe adalah seorang pahlawan Yahudi pada waktu itu yang disejajarkan. Ada juga yang menyejajarkan dia dengan Yosua, ya, dengan Yosua Perjanjian Lama dan sebagainya. Dia orang hebat lah. Karena apa? Dia berjasa, saudaraku. Berjasa menguduskan kembali akan Bait Allah yang pada waktu itu, jadi 3 tahun sebelum Hanukah itu, pengudusan itu, raja yang berkuasa, penjajah yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Antiochus IV Epiphanes. Wah, itu ganas banget, saudaraku ya. Dia sangat benci dengan ritual-ritual Yahudi dan dia memasuki akan Bait Allah yang menjadi pusat sesembahan rumah Allah bagi umat Tuhan pada waktu itu dimasuki dan dinajiskan. Ya, dia menyiram dengan darah babi, saudaraku, yang najis itu. Sehingga sejak saat itu Bait Allah jadi najis. Umat Tuhan tidak bisa berdoa. Dan itu menyedihkan, mendukakan. Nah, kemudian timbullah pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabe ini. Dan pada puncaknya, Yudas Makabe berhasil kembali menguasai Yerusalem dan Bait Allah dikuduskan atau ditahbiskan. Dan hari itu disebut Hari Raya Hanukah. Ngerti ya, saudaraku? Disambut dengan sangat riang gembira oleh orang-orang Yahudi, saudara. Ya, karena ini sebuah peristiwa besar di mana rumah Tuhan yang sudah dinajiskan oleh raja penjajah Antiochus IV Epiphanes itu akhirnya kembali disucikan. Nah, pentahbisan Bait Allah atau Hanukah
di Yerusalem itu sejak saat itu tiap tahun dirayakan, saudaraku, sampai zaman Tuhan Yesus, saudara. Jadi kalau kita menemukan ayat tadi yang saya bacakan ya di Yohanes 10 ayat 22, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah. Hari raya pentahbisan Bait Allah, apa itu? Nah, itu tuh sebetulnya sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan, kitab Makabe itu kenapa kok tidak masuk dalam kitab suci orang Yahudi? Ya, ini di sini kita harus tahu, saudaraku. Makanya kita gereja-gereja Injili tidak menerima akan kitab Makabe dan Deuterokanonika yang lain itu sebagai kitab suci. Kita anggap itu sebagai bacaan saja, sebagai literatur bacaan, tapi tidak punya nilai rohani, tidak punya nilai sebagai kitab suci. Kenapa? Karena orang Yahudi juga tidak memasukkannya sebagai bagian dari tanah Taurat, Nevim, dan Ketubim. Tidak dimasukkan. Nah, kita gereja-gereja Injili mengacu kepada orang Yahudi karena kita percaya meskipun orang Yahudi itu menolak Yesus, saudaraku, mereka pegang perjanjian lama dan menolak Yesus, tapi mereka tetap dipelihara oleh Roh Kudus dalam mereka itu menetapkan mana yang menjadi kanon kitab suci mereka. Karena kitab suci Kristen itu tuh kelanjutan dari apa yang sudah ada dari Kejadian sampai Maleakhi itu ya, meskipun susunan tanahnya nanti beda. Yang terakhir 2 Tawarikh kalau tanah ya, saudara. Ini kita itu kelanjutan. Nah, kalau mereka saja tidak memasukkan akan kitab Makabe sebagai bagian dari kitab suci yang berotoritas sebagai holy book, kita pun juga tidak, saudaraku. Dan memang kalau kita baca kisah dari Makabe, memang ada hal-hal yang berbeda dengan iman kita. Misalnya doa untuk orang mati dan sebagainya di situ dipraktekkan. Ya, jadi Tuhan Roh Kudus itu meskipun ini umat yang sudah menolak akan Yesus Kristus, tapi dia secara daging adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang Yahudi ini. Dan mereka tetap dalam penetapan mana yang masuk tanah dan mana yang tidak boleh masuk tanah, itu Roh Kudus tetap bekerja. Jadi kita menerima kitab suci orang Yahudi yang sekarang ini, perjanjian lama, tanah, ada Taurat, ada Kevim, ada Ketubim, itu kita terima, saudaraku. Dan kita juga tidak memasukkan akan Deuterokanonika itu. Karena itu memang juga tidak ada di dalam kitab suci mereka. Jadi kita melanjutkan. Nah, kitab suci perjanjian baru itu bapak-bapak gereja yang menetapkan mana yang masuk dalam kanon. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil. Loh, kenapa Injil Thomas tidak? Ya memang tidak. Saudaraku ya, memang sudah disortir oleh bapak-bapak gereja melalui kuasa Roh Kudus yang menjaga. Sehingga kita punya kitab suci yang kita pegang sekarang ini. Ini sedikit tambahan pengetahuan bagi Anda yang suka belajar. Tuhan Yesus memberkati.